Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kelompok wisdom yang keempat. Ini saya tidak sangat detail menjelaskan filosofi yin yang ini secara historis. Saya tarik saja langsung ke arah kebijaksanaan, prinsip-prinsip hidup, wisdom. Bagi teman-teman yang ingin membaca lebih detail bagaimana manifestasi yin yang dalam ranah pengobatan atau ranah tenaga dalam atau tata hidup, cara makan, menu dan macam-macam itu ya monggo dijelajah di banyak referensi. Saya mengambil bagian-bagian yang sekiranya lebih universal sifatnya dari prinsip yin yang ini. Baik, kita lanjutkan kelompok wisdom selanjutnya. Kebahagiaan itu lahir saat kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan. Ini unik ya, seperti kesempurnaan tadi. Kesempurnaan itu muncul saat kita menerima ketidaksempurnaan. Bahagia juga begitu. Begitu kita tidak mengejar-ngejar kebahagiaan, saat itu juga kita bahagia. Berarti apa? Kita tidak mengejar lagi. Kita menikmati saja apa yang kita nikmati, apa yang kita punya sekarang. Berarti kebahagiaan itu justru ketika tidak dicari, dia datang dalam hidup kita. Tapi ketika kita kejar-kejar, kita cari-cari, menunjukkan justru kita tidak bahagia. Jadi bahagia itu tidak usah menunggu besok, tidak usah diberi parameter macam-macam. Ketika kita beri ukuran macam-macam, justru nanti sebenarnya menunjukkan kita belum atau tidak bahagia. Orang yang merasa tidak bahagia, padahal seharusnya dia sudah bahagia dengan situasi hidupnya saat ini, ya bisa dikatakan dia ini tidak bersyukur. Hari ini mungkin kita banyak sekali kesulitan-kesulitan karena bencana, karena macam-macam. Maka kita punya mimpi-mimpi, wah seandainya bencana ini selesai aku akan bahagia, seandainya banjir ini surut aku akan bahagia. Jadi masih nunggu besok, nanti banjirnya surut, kita punya target lagi, wah ini kalau ada yang bantu bersih-bersih rumah setelah banjir ini, wah aku lebih bahagia lagi. Nanti begitu bersih-bersih selesai, nanti ada meja kursinya yang rusak, perabotannya rusak, wah ini seandainya punya uang untuk beli perabotan yang baru, aku akan bahagia. Perabotannya ada, nanti keinginannya nambah lagi. Terus kalian mengejar kebahagiaan, tidak sempat bersyukur, tidak sempat menikmati hidup. Kebahagiaan dan menikmati hidup itu bisa sejak sekarang kita rasakan. Sejak sekarang kita nikmati di level kita masing-masing. Jadi mungkin ada teman-teman sebagian sekarang yang di tenda-tenda, di pengungsian. Ada sangat banyak kesulitan, saya tahu. Tapi bukan berarti itu alasan untuk kita tidak bahagia. Banyak sudut-sudut, banyak titik-titik yang bisa kita syukuri. Misalnya sedikit mendapat bantuan. Mungkin bukan besarnya bantuan, tapi nilai kepeduliannya. Alhamdulillah masih ada saudara-saudaraku yang peduli padaku. Saya kira kemarin aku ini orang yang tidak penting, ternyata banyak juga yang bantu. Seluruh Indonesia bantuan mengalir. Jadi ini hal-hal yang perlu disyukuri. Kemarin sama tetangga aku itu tidak saling kenal, tidak saling sapa, jarang sekali bertemu. Sekarang di pengungsian bisa bareng-bareng saling bertukar rasa, saling menjalin keakraban dan lain sebagainya. Jadi ya meskipun tetap berjuang untuk memperbaiki situasi, tapi bukan alasan untuk tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu terjadi saat kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan. Kemudian prinsip yin yang juga ada prinsip untuk menghindari rasa sakit. Banyak orang yang merasakan sakit. Ya saya ilustrasikan sebentar saja ya, karena waktunya mau habis.
Misalnya karena kita salah pola hidup kita selama ini, akhirnya kolesterol kita naik. Akhirnya kita tidak makan makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Nah, ini kan siksaan, rasa sakit. Tapi kita lakukan justru untuk menghindari rasa sakit yang lain, yang lebih besar, yang lebih fatal. Untuk menghindari terpaan virus corona, kita membatasi hidup di dalam rumah. Ini kan menyakitkan, tidak bisa keluar-keluar. Tapi dengan itu kita terhindar dari sakit yang lebih fatal. Nah, terus prinsip, semoga itu sudah bisa ditangkap. Jadi untuk menghindari rasa sakit, banyak yang merasakan sakit. Vaksin itu ya menyakitkan sebenarnya, wong disuntik. Apalagi bagi yang tidak berani suntik itu mengerikan. Tapi ya harus mau sakit, biar terhindar dari rasa sakit yang lebih besar. Nyapu di rumah itu kan sakit, capek. Tapi dengan kita rajin nyapu-nyapu, bersih-bersih di rumah, penyakit yang lebih besar, lebih fatal bisa terhindar. Nah, ini yin dan yang. Jadi untuk menghindari sakit justru melalui jalan merasakan sakit. Nah, terakhir, ini saya ambil terakhir saja ya. Nanti beberapa quotes kita skip, kapan-kapan kalau ada waktu kita lanjutkan lagi. Semakin kita mengontrol orang dengan ketat, semakin situasinya akan kacau. Jadi semakin banyak aturan, ada logika, semakin akan banyak pelanggaran terhadap aturan. Semakin banyak kontrol, semakin akan banyak yang lepas kontrol. Situasinya akan semakin kacau. Orang itu lebih mudah kalau ditata dengan membangkitkan kesadarannya dibandingkan dengan dipaksa melalui aturan-aturan. Tapi kadang-kadang memang di level ketidaksadaran perlu aturan dan pemaksaan. Tapi kadang-kadang terlalu banyak aturan, terlalu ketat dengan aturan, semakin besar potensi kekacauan yang terjadi. Ini juga prinsip yin yang. Baik teman-teman, saya kira waktunya ya. Saya masih ada sebenarnya, misalnya kalau kita sambungkan yin yang ini dengan kebijaksanaan Nusantara, Jawa misalnya yang saya pahami, kita punya misalnya sugih tanpa bonjol, digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ini kan prinsip hitam dan putih. Menang dan kalah itu dua hal yang bertentangan, tapi bagaimana kita bisa menang tapi tanpa ngasorake, menang tapi tidak dengan cara menaklukkan, sakti tapi tanpa aji-aji, sugih tapi tanpa bondo. Nah, ini kan prinsip yin yang sebenarnya. Atau orang Jawa yang bilang wani ngalah itu luhur wekasane, orang yang mengalah itu justru dia akan yang naik dan mulia. Nah, ini prinsip yang perlu dijelaskan panjang lebar. Atau prinsipnya Sunan Kalijaga, ngeli ananging ora keli. Jadi ikut arus tapi tidak hanyut. Nah, ini bagi saya tetap semacam yin yang. Atau yang populer sekali, ngono ya ngono, ning aja ngono. Kalau dalam khazanah Jawa juga berhubungan dengan yin. Ngono tapi jangan begitu. Dan lain sebagainya masih banyak. Minggu depan coba kita gali yang khazanah-khazanah Jawa, tapi tidak lewat yin yang, kita gali lewat falsafah Cokro Manggilingan. Baik, terakhir, sangat akhir, sebagaimana kemarin The Law of Attraction, saya cuplikkan sedikit ayat yang mungkin relevan, juga hadis. Untuk yang yin yang ini mungkin teman-teman bisa misalnya surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan segala sesuatu. Ini seperti prinsip yin yang tadi. Silahkan dikejar nanti tafsirnya. Surat Yasin ayat 36. Atau surat Al-Baqarah ayat 216.
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan mungkin engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Ini menarik kalau dikaitkan dengan prinsip-prinsip falsafah hikmahnya yin yang tadi. Atau surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah yang diberikan oleh Allah padamu, yaitu rumah akhirat, tapi juga jangan lupakan nasibmu di dunia. Ini juga dunia akhirat. Kalau hadis, di situ saya contohkan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Habibaka haunamma asa ayyakuna baridoka yaumamma wabrid baridoka yaumamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintailah kesayanganmu sewajarnya saja. Siapa tahu suatu ketika dia akan menjadi yang engkau benci. Demikian juga bencilah yang engkau benci sewajarnya saja. Siapa tahu pada saatnya akan jadi yang engkau cintai. Ini juga menarik menurut saya kalau diuraikan dengan prinsip-prinsip yin yang. Silahkan yang teman-teman misalnya ingin membahas pola-pola berpikir yin yang ini dari perspektif Islam. Kalau yang tadi dari perspektif Jawanya.